Shalom pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Kami dari ASI Jakarta selalu setia ingin bersama-sama mempendalami Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Sudah ada di hadapan kita para panelis, ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Kabar baik, Pak Darwis, puji Tuhan. Shalom bagi pemirsa dimanapun saudara berada. Amin. Biarlah berkat perlindungan itu menjadi bagian kita semuanya. Amin. Ada Bapak Tobing juga. Apa kabar Pak Tobing? Shalom, kabar baik Pak Darwis. Demikian juga pemirsa yang selalu setia belajar bersama, memberikan komentar dan masukan-masukan. Kita harapkan juga kita semua berada dalam keadaan yang baik apapun kondisi kita. Ya Pak Tobing, ini banyak pemirsa kita memberikan komentar tambahan di dalam YouTube kita maupun Facebook. Kita hanya bisa boleh menuliskan nama-namanya dan kota-kotanya. Kita akan selalu update setiap saat. Terima kasih atas semua sambutannya. Tuhan selalu memberkati saudara-saudara sekalian. Baik, kita akan mulai diskusi ini dengan berdoa. Kita minta Pak Fajar memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami ingin mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga itu hadir di tengah-tengah kami, supaya kami dapat boleh memahami akan pelajaran bebas untuk beristirahat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa dimanapun berada, ada topik yang cukup baik untuk kita bahas kali ini, yaitu bebas untuk beristirahat. Apa ini maksudnya? Apa yang mau diuraikan? Mungkin kita akan dengarkan dari Pak Tobing, kira-kira topik ini mencakup apa saja. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pelajaran yang mungkin menantang ya, karena judulnya tidak mudah kita interpretasi begitu saja. Ya, bebas untuk beristirahat. Tapi ayat hafalan kita sangat membantu kita. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1. Kita punya Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, Pak Darwis. Kita hidup di dunia ini kan membuat kita terpacu terus dengan ambisi kita, seolah-olah kita tidak ada istirahat, hidup kita lelah. Tetapi tempat kita beristirahat ada, yaitu Tuhan sendiri benteng hidup kita. Kalaupun ada misalnya katakanlah ketakutan yang kita alami terhadap yang paling ditakutkan, saya kira Pak Darwis, adalah kematian. Ya. Kalaupun kematian ya sebagai penyakit yang terburuk yang pernah ada di muka bumi ini oleh karena akibat dosa, kita pun tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita punya Tuhan ya sebagai benteng kita. Banyak orang datang kepada Yesus pada waktu dia di dunia untuk apa Pak Darwis? Minta kesembuhan, kelegaan, ya capek. Ya kalau kita lihat kisah hidup Yesus itu banyak mereka yang lelah. Ada yang puluhan tahun pendarahan, ada yang buta, ada yang tuli, ada yang lumpuh, macam-macam. Berduyun-duyun datang kepada Yesus. Dan Yesus ya dia memberikan kelegaan, menyembuhkan macam-macam penderitaan itu. Dan bahkan kalau kita baca kisah hidup Yesus, lebih banyak kisah hidup Yesus diisi dengan kegiatan-kegiatan penyembuhan Pak Darwis dibandingkan berkhotbah. Karena dia tahu banyak sekali yang membutuhkan istirahat dari akibat dosa di muka bumi ini. Itulah yang kita mau lihat nanti satu minggu ini Pak Darwis, dari beberapa pelajaran dari satu kisah di Perjanjian Baru dan satu kisah di Perjanjian Lama. Bagaimana membutuhkan istirahat, lelah, satu dari penyakit, satu dari rasa ketakutan yang luar biasa. Itulah nanti yang akan disampaikan oleh para panelis di dalam pelajaran kita satu minggu ini. Ya. Ini hanya pemikiran Pak Tobing ya. Kadang-kadang di jemaat juga, apalagi suasana sekarang, banyak COVID, banyak orang yang positif ya. Apa yang kita lakukan kalau kita menghadapi, dan tentu anggota kita banyak depresi. Apa yang kita akan lakukan Pak menghadapi anggota yang depresi yang ada dalam anggota jemaat? Silakan Pak. Iya Pak Darwis, jadi ini saya kira pertanyaan sekaligus kritikan bagi gereja-gereja kita, di mana kita lebih fokus kepada ritual-ritual ibadah
ritual-ritual khotbah, ya mengisi hari Sabat penuh dengan segala macam khotbah-khotbah, seminar-seminar. Sementara kita kurang peka terhadap anggota-anggota jemaat kita yang mengalami beban, yang belum bisa istirahat, ya pikirannya, ya. Jadi bagaimana kisah Yesus yang lebih banyak memberikan bantuan, kelegaan kepada orang lain dibandingkan berkhotbah. Saya pikir itu yang perlu dilakukan oleh gereja-gereja, agar jangan sampai khotbah kita lebih banyak dari perbuatan kita menolong sesama kita di dalam satu gereja kita. Terima kasih Pak Darwis. Baik Pak Tobing, terima kasih. Mungkin kita lanjut dengan hari Minggu ini Pak Tobing ya. Istirahat yang mujarab. Apa ini istirahat yang mujarab? Silakan Pak Tobing. Iya. Pak Darwis, kalau boleh dikatakan, ya ada kebutuhan kita itu dalam hidup ini, kita pingin istirahat ya, lelah. Apalagi katakan yang hidup di kota besar dengan berbagai macam perjuangan, apalagi ditambah sekarang belum lagi wabah COVID, ya ketakutan menghantui ya. Nah kadangkala ya Pak Darwis, bahwa ketika kita sakit itu menyadarkan kita bahwa kita memang benar-benar membutuhkan istirahat, ya supaya apa? Justru supaya kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kita juga butuh istirahat yang namanya istirahat mental, Pak Darwis. Jadi istirahat itu bukan hanya istirahat fisik, capek secara fisik, tetapi sebenarnya yang satu aspek lagi yang paling melelahkan itu adalah ketika mental kita tidak bisa istirahat. Psikis kita itu sepertinya penuh dengan beban hidup, Pak Darwis, ya. Penuh dengan beban hidup, penuh dengan kekhawatiran, penuh ketakutan, kecemasan, kayak apalagi sekarang. Dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang ketakutan, ya banyak yang istilah psikologi disebut overthinking, Pak Darwis, ya mikir berlebihan. Ya saya sudah cuci tangan, saya sudah pakai masker, saya masih bisa kena enggak? Saya sudah vaksin, saya sudah bahkan vaksinnya sampai sudah 2 kali. Saya apakah masih bisa kena? Banyak yang overthinking, belum lagi ditambah hilang pekerjaan, belum lagi mungkin ada yang masih kerja tapi penghasilan berkurang ya. Nah, ini saya kira luar biasa sekali ini Pak Darwis, kita memang benar-benar butuh istirahat yang mujarab. Satu kali ada sebuah kisah yang sangat luar biasa ketika Yesus berada di dunia ini. Bayangkanlah Pak Darwis, ada seorang lumpuh. Namanya lah orang lumpuh. Dia tidak bisa menolong diri sendiri Pak Darwis. Dia mau bergerak kemana-mana tidak bisa. Dia mendengar kabar ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan. Tapi apa boleh buat? Namanya orang lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu satu waktu ketika Yesus berada mengadakan penyembuhan, terdengarlah berita itu ke dia. Ya, dia ingin tapi tidak bisa. Tapi ini luar biasa. Dalam kisah ini sebenarnya apresiasi yang sangat mendalam adalah yang perlu kita berikan adalah kepada orang-orang yang berinisiatif membawa orang lumpuh itu. Ya, membawa orang lumpuh itu. Dilihat, wah ini kerumunan banyak sekali. Ya, nggak mungkin ini diterobos. Luar biasanya. Mereka naik ke atap, dibuka atapnya. Itu kalau kejadian zaman sekarang ini Pak Darwis. Misalnya Yesus ada di rumah Pak Darwis. Banyak orang berkerumun ya di tengah-tengah Yesus. Tiba-tiba atap rumah Pak Darwis dibuka. Loh. Ini siapa yang suruh buka? Ini genteng saya ini mahal ini kok. Ini ngaco kalian. Tapi itulah. Jadi saya pikir orang yang menolong itu dan orang yang punya rumah itu adalah orang yang baik, orang-orang yang punya kepedulian terhadap orang lain. Ya, jadi selain daripada sentralnya adalah orang lumpuh ini, saya pikir kita juga perlu berada di posisi orang-orang yang berinisiatif membawa orang sakit itu. Dibutuhkan kepedulian terhadap sekitar kita, siapa orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, apakah kita peka terhadap itu? Lalu, ya, kita kembali ke fokus kepada orang yang lumpuh tadi. Puluhan tahun dia hidup dalam kelumpuhan. Sudah hilang harapan Pak Darwis, sudah hilang harapan. Tapi pada saat itu dunia benar-benar berubah di mata dia. Mental dia benar-benar mengalami suatu pembaruan. Dia merasa ada sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Dia akhirnya bisa berjalan lagi. Dia benar-benar mendapatkan istirahat yang mujarab. Dari apa? Dari rasa
putus asa selama ini yang puluhan tahun ini dia lumpuh, tidak bisa apa-apa, dan di persepsi orang namanya orang lupa, ini paling minta bantuan. Itulah Pak Darwis. Ya inilah, jadi artinya di mana istirahat yang mujarab itu? Istirahat yang mujarab itu adalah kepada penyembuh kita, yaitu Yesus. Kita di dunia ini bukan tidak mungkin kita akan mengalami berbagai macam penyakit. Segala macam usaha kita lakukan. Tapi Yesuslah tempat kita istirahat yang mujarab itu. Itulah pelajaran yang disampaikan kepada kita Pak Darwis di dalam pelajaran hari ini. Ya, makasih Pak Tobing. Ini ada pemikiran aja Pak Tobing. Bagaimana ya kita menyampaikan dengan baik bahwa sebetulnya kebanyakan penyakit itu adalah disebabkan oleh diri kita sendiri, Pak Tobing. Silakan. Ya, baik Pak Darwis. Jadi memang bicara penyakit ini misteri ya Pak Darwis. Boleh dikatakan kan memang mengapa kita bisa sakit itu oleh karena dunia kita ini sudah jatuh dalam dosa. Siapapun kita bisa jatuh ke dalam penyakit. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam berbagai macam penyakit misalnya. Ya ada penyakit, ada saja insiden yang di luar kuasa kita ya. Insiden misalnya kecelakaan dan segala macam. Tapi ada juga atau banyak memang penyakit yang itu sebenarnya disebabkan oleh kebiasaan kita yang buruk. Ya, kebiasaan kita yang buruk. Bisa saja katakanlah seseorang di usia 50 tahun dia mulai menyadari bahwa saya pola hidup sehat. Lalu dia melakukan pola hidup sehat. Tapi ternyata sebelum 60 dia sakit Pak Darwis. Lalu dia mulai menyalahkan Tuhan, saya kan sudah hidup sehat. Kok Tuhan izinkan ini penyakit? Dia lupa dulu dia nggak menjaga kesehatannya. Jadi artinya ini pelajaran bukan untuk kita menghakimi, tapi ini untuk introspeksi dan juga sekaligus sebagai pengingat, pengingat bahwa kita bertanggung jawab terhadap kesehatan tubuh kita, kesehatan pikiran kita, dan juga kesehatan rohani kita, Pak Darwis. Jadi kita jatuh dalam dosa itu pilihan kita juga. Kita kayak di pelajaran sebelumnya kita susah karena tidak mau mengampuni, itu pilihan kita juga. Itu adalah tanggung jawab kita. Kita misalnya kita berpenyakit sekarang satu waktu oleh karena misalnya akibat dari perbuatan hidup kita di masa yang lalu, itu adalah pilihan hidup kita juga. Ya, tapi janji yang baik ya dari pertanyaan ini. Kalaupun kita jatuh dalam penyakit oleh karena konsekuensi dari yang perbuatan kita, ada harapan kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Atau kalaupun kita tidak mengalami kesembuhan seperti yang kita harapkan, ada rencana Tuhan yang baik ketika Tuhan izinkan kita menghadapi penyakit itu. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya akan beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, pengobatan di sumbernya. Silakan Pak Fajar. Ini melanjutkan cerita dari orang lumpuh tadi itu ya. Ini salah satu contoh kasus orang yang sakit yang tidak bisa datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Karena orang lumpuh ini hanya mendengar saja bahwa ada satu kesembuhan yang ditawarkan oleh Yesus. Ada satu obat mujarab kalau dia bisa bertemu dengan Yesus. Cuman masalahnya karena dia lumpuh, dia tidak bisa datang sendiri. Oleh karena itu dia membawa mungkin saudaranya, mungkin tetangganya, atau mungkin orang lain untuk mengangkut dia dibawa ke tempat di mana Yesus pada waktu itu sedang mengajar. Nah, rupanya pada waktu kerumunan itu terjadi, itu bukan hanya orang-orang Yahudi yang datang di situ, tapi ada beberapa imam, mungkin beberapa ahli Taurat. Pada waktu orang lumpuh ini diturunkan di hadapan Yesus, mereka berpikir apa yang akan dilakukan oleh Yesus ya. Apa yang dilakukan. Karena di dalam hati mereka masing-masing, ini nih, di dalam mindset mereka, di dalam benak mereka itu, orang yang sakit itu adalah akibat dosa yang dilakukan. Akibat dosa yang dilakukan. Atau mungkin dosa orang tuanya atau apa. Kita tidak tahu. Apakah orang lumpuh ini mungkin dia lumpuh karena kecelakaan atau mungkin gaya hidup, kita tidak menjelaskan seperti itu, atau mungkin dia mengalami stroke dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dia mengalami satu kelumpuhan dan dia membutuhkan pertolongan.
yaitu daripada Yesus. Nah, Yesus melihat di dalam hati orang-orang, di dalam hati pikiran, hati orang-orang ahli Taurat dan imam-imam, apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus tahu itu ya, Yesus tahu itu. Pada waktu Yesus tahu, dia katakan dia tahu apa yang harus disembuhkan terlebih dahulu, yaitu di dalam sumber yang paling utama, yaitu sebuah pengampunan. Barangkali orang lumpuh ini dia merasa berdosa, merasa bersalah, sudah melakukan hal ini, hal itu, atau mungkin dia melakukan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas dia merasa bersalah apa yang sudah pernah dilakukan pada masa lalu. Dan Tuhan itu tahu, dan Tuhan memberikan satu pengampunan, yaitu sumbernya, memberikan pengobatan di sumbernya, yaitu melalui dosamu sudah diampuni. Wah, ini satu hal yang luar biasa sekali ya. Dan ini membuat orang-orang ahli Taurat itu mengernyitkan dahinya ya, imam-imam. Wah, dengan kuasa apa dia bisa mengampuni orang lain? Tapi Yesus katakan di dalam Markus pasal 2 ini, di dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-9 ya, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini dua-duanya ada satu kesembuhan ya. Ada satu kesembuhan. Baik Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni, ataupun Tuhan mengatakan bahwa bangunlah dan angkatlah tilammu, itu akan jauh lebih efeknya itu, dampaknya itu mereka sembuh ya, mereka sembuh. Tapi yang jelas sumbernya adalah pengampunan yang diberikan oleh Yesus kepada orang tersebut. Dengan pengampunan yang diberikan, dia terlepas daripada perasaan bersalah. Dia memperoleh satu pengampunan daripada Yesus, bahwa apa yang dilakukan, dosa yang pernah dilakukan pada masa lalu, itu sudah diampuni oleh Tuhannya. Dan inilah yang membuat dia semangat. Sehingga tidak heran pada waktu Yesus katakan kepada orang lumpuh itu, ayat yang ke-11 lah, yang ke-11 ya, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Artinya ada satu kekuatan setelah sumber dosa itu sudah diampuni oleh Yesus. Yesus sudah memberikan pengampunan dari dalam hati dia. Ada satu kekuatan, kemudian Tuhan menyembuhkan secara fisik dengan mengatakan angkatlah dan pulanglah ke rumahmu. Angkatlah dipan itu ya, tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Akhirnya puji Tuhan, orang lumpuh ini bisa berjalan dengan luar biasa. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya? Kadang-kadang kita berusaha untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Mungkin apalagi masa-masa pandemik ini ya, bagi saudara-saudara kita yang harus bersusah payah untuk berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Mereka memohon kepada Tuhan untuk terjadi satu keajaiban supaya ada satu kesembuhan gitu ya. Tapi kadang-kadang ada mereka melihat, waduh, saturasi saya kurang dari 90 bahkan 50, itu justru akan membuat diri kita itu merasakan malah semakin terpuruk keadaannya. Tapi pada waktu kita berpegang teguh kepada Tuhan gitu ya, berpegang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan satu kesembuhan yang luar biasa. Memberikan satu kesembuhan yang luar biasa. Barangkali mungkin apa yang kita alami, sakit yang kita alami, sakit diabetes, darah tinggi, mungkin kolesterol kita tinggi, bahkan mungkin kita ada sakit jantung, bahkan itu mungkin tidak terlepas dari gaya hidup kita pada masa lalu. Ya kita terima aja ya, kita memohon pengampunan daripada Tuhan, kita mau berbalik dari apa yang kita lakukan, kita kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan melalui pengampunan. Saya yakin Tuhan akan memberikan pengampunan yang luar biasa. Dan setelah itu penyembuhan secara fisik itu akan diberikan oleh Tuhan. Demikian Pak Danis.
Ini pemikiran aja Pak Fajar ya. Apa sih yang kita lakukan agar kesembuhan kita dapatkan dari Tuhan kita, Yesus Kristus itu? Silakan Pak Ya, Fajar. terima kasih. Apa yang mesti harus kita lakukan supaya penyembuhan itu ada di dalam diri kita sendiri ya? Tentunya ya kita yang paling pertama adalah kita memohon ampun kepada Tuhan. Barangkali apa yang pernah kita lakukan, ya lifestyle, gaya hidup kita pada masa lalu kita. Kemudian barangkali kita belum mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Pada waktu kita introspeksi diri kita, oke lah, kita ampuni orang yang bersalah kepada kita. Kemudian kita datang kepada Tuhan melalui doa, Tuhan, saya sudah mengampuni orang yang pernah dulunya menyakiti hati kita. Ampuni saya juga Tuhan, dan berikan kemampuan untuk mengampuni orang yang lain. Dan ampuni segala kesalahan dan dosa, ataupun perbuatan-perbuatan yang dulu pernah kita lakukan, sehingga saya mengalami hal seperti ini. Minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan satu kelegaan bagi kita, sehingga kita dapat beristirahat dengan tenang. Kalaupun itu tidak dijawab, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya kita terima dengan penuh dengan sukacita. Barangkali Tuhan memiliki satu rencana yang luar biasa di balik segala sesuatu yang mana Tuhan izinkan itu semua yang terjadi kepada diri kita. Ataupun terjadi kepada orang tua kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang mendahului kita. Kita melihat bagaimana Tuhan itu memberikan izin. Saya yakin itu untuk kebaikan untuk kita semuanya. Jadi Pak Darwis, langkah yang perlu kita lakukan, kita berdoa kepada Tuhan, meminta ampun, dan Tuhan akan berikan pengampunan, dan tentunya akan kesembuhan secara fisik. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Melarikan diri. Wah, ini agak seru juga ini judulnya. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, maaf ini dalam istilah psikologi itu hanya ada dua pilihan Pak Darwis. Disebut fight ya, fight or flight. Fight jadi kita hadapin, atau flight kita lari gitu ya. Nah, jadi kita sekarang membahas yang melarikan diri. Ya, melarikan diri. Jadi melarikan diri dalam arti ada kalanya ketika kita menghadapi persoalan, kita saking beratnya persoalan itu Pak Darwis, nggak sanggup lagi kita mengatasin itu, kita pinginnya bisa lari dari persoalan itu. Tetapi apa artinya? Lari dari persoalan itu kan tidak menyelesaikan persoalan Pak Darwis. Ya kan? Tidak menyelesaikan persoalan. Banyak orang ya, banyak kisah-kisah kejadian-kejadian zaman sekarang misalnya karena mengalami persoalan yang sangat pelik sekali, lalu dia lari mencari kompensasi. Ada yang pergi ke hiburan, ya, ke hiburan malam. Ada yang pergi ke obat-obatan Pak Darwis, ke narkotik, narkoba, ya. Ada yang pergi ke tembakau, merokok, atau minum kopi sebanyak-banyaknya dengan harapan ya bisa tenang pikiran. Setelah hilang dampak dari obat-obatan itu, hilang dampak dari tembakau dan kopi itu, apakah persoalan selesai? Tidak. Ternyata kecemasannya lebih besar lagi, ya kan? Nah, inilah yang sering disebut dengan depresi itu Pak Darwis. Depresi menjadi salah satu topik yang boleh dikatakan agak jarang dibahas. Kenapa jarang dibahas di dalam dunia kekristenan? Kenapa? Sepertinya ada serba salah Pak Darwis ketika kita membahas, saya stres menghadapi begini, misalnya ada ngomong begitu, oh saya depresi. Karena apa? Seolah-olah orang yang stres, orang yang depresi itu takut dicap sebagai orang yang kurang iman Pak Darwis. Wah, kamu orang Kristen kok masa depresi kayak orang kurang iman saja, kok seperti tidak ada Tuhan. Apakah sesederhana itu Pak Darwis? Ya, banyak tokoh di Alkitab kita juga. Ya, salah satunya adalah Elia. Ya, kalau kita baca bagaimana Elia menghadapi ancaman yang dikobarkan oleh Isabel. Ya, kita bisa baca kisahnya ini di 1 Raja-Raja 18 dan 19. Bayangkan Pak Darwis, saat itu kalau di 1 Raja-Raja 18 dikatakan hanya aku nabi Tuhan, dia bilang. Dan ada sekian ratus lainnya itu nabi Baal. Artinya, bayangkan istilahnya kalau Pak Darwis adalah
Katakanlah seorang pemuka agama yang mau menegakkan sebuah kebenaran. Hanya Pak Darwis yang punya prinsip yang benar. Sisanya ini punya ritual, punya keyakinan yang berbeda-beda. Atau nggak usah jauh-jauh Pak Darwis. Kayak kita di kantor. Kita berusaha menjadi karyawan yang baik. Kita dikelilingi oleh para maling. Maka kita yang ditekan, kita yang berusaha disingkirkan Pak Darwis. Kira-kira seperti itulah kondisi yang dialami oleh si Elia saat itu, Nabi Elia. Betapa dia stresnya. Belum lagi ditambah ancaman dari Isabel. Ya, ditambah ancaman dari Isabel, dia akan dibunuh. Lalu akhirnya apa? Ya, nanti ini pelajaran berlanjut, Saudara Fajar juga mungkin akan terangkan nanti. Lalu saking depresinya dia, sampai dikatakan di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 itu, cukuplah ambillah nyawaku sampai begitu. Udahlah Tuhan, mati aja aku. Mungkin kalau bahasa kita begitu. Mati aja, nggak kuat aku ngadapin seperti ini. Ya, jadi apakah karena si Nabi Elia itu kurang iman? Takut, stres itu adalah reaksi alamiah manusia, Pak Darwis. Artinya apa? Ketika ada seseorang stres atau mungkin berpenyakit, satu pelajaran yang baik bagi kita, janganlah kita menghakimi penyakit orang lain. Oh, kamu pasti karena begini. Oh, sekarang kamu terima balasanmu. Jangan. Memang tadi dikatakan di pelajaran sebelumnya, kita harus bertanggung jawab terhadap pola hidup kita, betul. Tapi itu untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika berhadapan dengan orang lain ada yang sakit, yang mereka butuhkan bukan penghakiman dari kita. Yang mereka butuhkan adalah penghiburan. Kalau kita tidak bisa menolong, membantu, menyediakan materi atau waktu, paling tidak jangan nambah beban pikiran bagi mereka. Nah, gitu ya. Jangan nambah beban pikiran bagi mereka. Jangan keluarkan dalil-dalil kita itu. Oh, kamu karena begini, wajar saja kamu begini. Wajar, jangan kita ambil alih fungsi Tuhan. Itu tugas Tuhan. Itu tanggung otoritas Tuhan di situ. Tapi yang kita butuhkan, ketika kita berada seperti kondisi yang dialami oleh Elia, depresi berat. Bayangkan dikatakan laporan WHO, Pak Darwis, rata-rata 1 tahun 300 juta orang yang depresi. Itu yang dilaporkan loh Pak Darwis. Yang belum dilaporkan lebih banyak lagi pasti. Disinilah kita dibutuhkan bagaimana kita bisa membantu orang lain agar mereka bisa istirahat, agar mereka tidak melarikan diri dari persoalan, tapi berani menghadapi kenyataan. Ya, berani menghadapi kenyataan, tidak lari kepada cara-cara yang lain. Itu Pak Darwis. Ya. Terima kasih Pak Tobing. Ini pemikiran aja nih Pak Tobing. Apa ya yang kita buat supaya saat depresi, mungkin aja terjadi pada diri kita, siapa saja bisa depresi, kita jangan sampai melarikan diri ke jalan yang salah, Pak. Apa yang harus kita buat? Baik, ini Pak Darwis, ini sangat rentan terjadi loh Pak Darwis. Ketika kita depresi, jalan pintas itu akan sangat banyak muncul di dalam pikiran kita. Seperti yang saya katakan tadi, apakah mau lari ke hiburan malam, atau mau kita melakukan hobi kita berlebihan, atau kita akhirnya lari ke hal-hal yang seolah-olah menenangkan sesaat, Pak Darwis. Ada narkoba, ada pengaruh tembakau, ada pengaruh kopi. Itu seolah-olah menenangkan kita. Dan lebih bahaya lagi, Pak Darwis, munculnya niat untuk bunuh diri. Ya, ini salah satu gejala depresi yang cukup serius kalau sampai muncul pikiran ingin bunuh diri. Apa yang kita buat supaya ketika depresi kembali, stres atau depresi adalah normal lah sebagai manusia, tapi asal jangan berkepanjangan. Bagaimana supaya kita tidak melarikan diri? Larilah kita ke Allah kita, sumber pemberi solusi. Jangan lari ke yang lain yang tidak bisa memberi solusi. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, sama seperti pelajaran kita dulu Pak Darwis, bagaimana Hizkia dalam keadaan yang stres diancam oleh Raja Asyur, dia lari, dia bentangkan surat itu, dia bawa ke rumah Tuhan. Tuhan, ini urusanmu. Lalu dia tidur Pak Darwis. 185.000 tentara Asyur mati malam itu. Jadi apa yang kita buat?
Datang ke Tuhan, serahkan. Kalau kita sudah berdoa ke Tuhan, sudah percayakan ke Tuhan, kasih dia kesempatan. Jangan sudah berdoa tapi kita masih ambil alih. Lalu Tuhan bertanya, kapan saya kamu kasih kesempatan? Itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Taufik. Saya mau ke Pak Adri Kaunang, ini masalah teknis Pak. Kaunang baru bisa bergabung. Ini judulnya terlalu lelah untuk berlari. Apa ini maksudnya ini Pak Adri Kaunang? Silakan. Baiklah, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya coba menganalisa beberapa ayat yang tertera di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Adalah yang pertama, Allah itu adalah Allah proaktif. Oke? Allah proaktif sehingga rencana dan rancangan Allah kelihatan terjadi bagi Elia. Oke? Kalau kita lihat ending dari pelajaran Elia cases, bahwa kita melihat bahwa ada beberapa advantages, nilai tambah yang Allah rencanakan bagi Elia. Saya tidak berbicara tentang depresi dan emosional negatif, tetapi Allah melihat bahwa di balik sosok Elia ini ada satu harapan-harapan yang luar biasa. Karena kalau kita lihat beberapa ayat selanjutnya, Elia dipakai untuk mengurapi Hasar, ya, mengurapi cucu Nimsi, dan otomatis ya memberikan kesempatan kepada Elisa untuk dapat mengganti tahtanya sebagai seorang nabi. Jadi pelajaran yang pertama yang kita dapat sesuai dengan tanggapan atau masukan dari Pak Darwis adalah Allah menyediakan kereta emas untuk memberikan kesempatan bagi dia ke surga. Oke, kita pelajari. Dalam poin pertama ini, inilah sifat manusia, ya. Manusia yang saya katakan dalam bahasa ilmu positive thinking adalah impuls, ya, thinking. Beliau ini adalah tidak memiliki satu pengharapan yang jelas sesuai dengan buku 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 37 sehingga mencoba memaksakan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam doanya, permohonannya, kebutuhan urgensinya kepada Tuhan, dia mencoba, kita baca ayat 37 ya, mencoba memaksakan Tuhan. Itu adalah orang yang tidak memiliki iman yang maksimal. Kalau dia percaya kepada Allah sesuai dengan pengalaman sebelumnya, maka dia akan merubah cara berdoanya. Namun, balik lagi kepada Allah yang proaktif, doa apa saja yang diucapkan, bahasa-bahasa negatif yang diucapkan, Allah tetap menuntun dia. Dibuktikan dengan ayat 38. Allah menghabiskan, menghanguskan apa yang ada di mezbahnya. Ini tandanya pelajaran bagi kita didukung oleh buku Ellen G. White, Step to Christ, halaman 97. Mungkin kita tidak merasakan pegangan tangannya. Oke, kalau saya survei di RT RW saya, ya memang sama juga. Kondisi-kondisi seperti ini, orang beriman atau orang yang tidak mengenal Allah merasakan bahwa Allah tidak beserta dengan dia. Dilanjutkan, tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan belas kasihan. Kita melihat perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan, ada tiang awan dan tiang api. Itu sebenarnya membuktikan bahwa kutipan Ellen G. White ini berhubungan juga dengan tiang awan dan tiang api. Berhubungan juga dengan mujizat yang Allah telah praktekkan di Bukit Karmel. Itulah sebabnya saya katakan Carmel cases. Mengharapkan kepada kita untuk poin yang berikut adalah, marilah kita proaktif. Allah telah melakukan hal yang maksimum kepada Elia karena dia tahu ada perjalanan 40 hari 40 malam menuju Horeb dan mujizat yang saya katakan tadi. Namun diharapkan kepada saya dan saudara, mari kita adaptif, semangat, reaktif positif untuk berbicara dalam kondisi-kondisi yang pahit ini dengan bahasa-bahasa courtesy, dengan bahasa-bahasa sopan santun, dengan bahasa-bahasa memuji dan membesarkan nama Allah. Saya tertarik selama kurang lebih kondisi COVID berbulan-bulan ini saya selalu membaca Mazmur 121. Dari mana datangnya pertolongan? Pertolongan itu hanya datangnya dari Allah. Seandainya saja mindset dari Elia dirubah sedikit, maka akan banyak mujizat yang lebih luar biasa. Bisa saja Allah merubah cara berpikir Ahab, Isabel ke arah mengandalkan Tuhan. Tetapi Nabi ini juga yang membuat dia terlena di dalam environment, ya lingkungan negatif yang sebenarnya tidak perlu untuk dia pikirkan.
Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 7 dan 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Apa yang terjadi? Mujizat dari Allah selalu terjadi bagi umat-umat Tuhan. Kata lain, biji mata Tuhan. Mau apa saja yang Elia pikirkan, apa saja yang dia tidak mampu, Allah tetap menuntun dia menuju kepada satu prosperity. Ya, saya katakan pengharapan rohani. Mungkin emosional, fisik, mental, apalagi spiritual, bobrok dia saat itu. Namun karena saya katakan tadi, Allah selalu proaktif, maka mujizat akan terjadi. Poin yang kedua, kalau kita lihat dalam buku Filipi 3 ayat 9, dikatakan bahwa Yesus adalah sumber kebenaran kita menurut Rasul Paulus. Maukah kita percaya kepada Yesus? Oke, saya coba menganalisa cara berpikir manusia saat ini. Banyak sekali tipe-tipe manusia ya, yang kadang-kadang ya tidak mampu, pasrah, walaupun dia tipe dominan, tipe influence, steadiness dan sebagainya, ketidakmampuan untuk memecahkan case. Sama juga ya, walaupun Elia di dalam kehidupan sebelumnya memang bergantung sepenuhnya pada Allah. Dia tidak melihat ya Allah beserta dengan dia ya. Ora et labora menurut Pak Kauna. Allah adalah Yehovah Jireh. Namun ending dari pelajaran kita sesuai dengan pertanyaan Pak Darwis tadi, terlalulah untuk berlari. Dia tidak mempersiapkan ya, seperti saya menonton beberapa case yang ada di Olimpiade Tokyo. Kadang-kadang persiapan itu tidak maksimal. Sehingga ya ada ranking 1, ranking 2, 3, dan 4. Elia sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena Allah selalu melakukan adjustment, penyesuaian. Allah selalu memiliki proactive thinking. Berpikir proaktif, lebih yang dia pikirkan. Namun, dia tidak menyadari bahwa inilah kesalahan fatal sebagai manusia berdosa. Sehingga timbul di dalam buku 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Apakah dia lebih baik dari nenek moyang? Sebenarnya dia lebih baik. Bayangkan, pembuktian-pembuktian di Bukit Karmel itu bukan hal yang biasa. Apalagi kondisi-kondisi dari negara yang bersangkutan di Ahab dan sebagai government-nya, pemerintahnya, dalam kondisi juga tidak memungkinkan. Namun, kondisi yang pahit itu Allah selalu membuktikan. Jadi tidak boleh juga poin yang ketiga, argumen-argumen kita kepada Allah. Kalau kepada manusia, tukar pikiran itu biasa ya. Kalau kita di rapat, di meeting, di rapat dimanapun kita berada, biasa. Angin ribut itu yang pertama. Namun kalau kita memberikan solusi-solusi yang luar biasa, seperti yang Allah berikan bagi Elia, maka itu akan menjadi apa yang saya sebut dengan menang sama-sama. Jadi endingnya adalah 3 poin penting. Allah tetap proaktif. Yang kedua, mari kita percaya dalam kondisi maksimum dan minimum, Allah tetap menjaga umat kita. Umat-umat, termasuk saudara dan saya. Dan yang ketiga, lakukan adjustment, penyesuaian bahas. Doa pagi, kita harus merubah mindset kita. Ya Bapa, biarlah rencana dan rancangan Allah yang terjadi bagi kita. Ingat Pak Darwis, pelajaran ini masih bersambung. Karena endingnya juga Allah provide, Yehovah Jireh. Kondisi apapun Elia, Allah tetap mempersiapkan satu kehidupan eternality. Kekal selama-lamanya. Itukah yang harus dipikirkan oleh saya dan saudara para pemirsa? Kehidupan kekal. Yesus akan datang dan kita akan berpindah dari zona yang begitu luar biasa pahitnya ini, memperoleh satu kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pelajaran ini adalah antitype, type and antitype. Menggambarkan Yesus sebagai sumber pengalaman, pelajaran Elia, dan Yesus adalah struktur positif untuk meningkatkan iman kita. Bahwa ada satu pengharapan yang Yesus telah siapkan bagi kita adalah kerajaan surga. Inilah Pak Darwis yang memang sangat berhubungan dengan poin yang tadi Pak Darwis sudah tanyakan secara jelas dan akurat. Ya, terima kasih Pak Adri. Nah, ini hanya pemikiran aja Pak. Sepertinya apa yang Bapak uraikan sudah meyakinkan kita. Oke. Kalaupun keadaan sulit sekali apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Ya, ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Adri. Ya. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, satu topik lagi ini yang cukup
bagus juga. Dia istirahat dan banyak lagi. Waduh, apalagi nih yang banyak ini Pak Fajar. Tolong diuraikan Pak Fajar. Ini melanjutkan cerita daripada Nabi Elia ya. Ya. Nabi Elia yang sudah digunakan oleh Tuhan untuk menegur Ahab, kemudian dia membunuh ratusan nabi-nabi Baal, dan dia harus melarikan diri karena Isabel itu sudah memberikan ancaman dia akan membunuh Nabi Elia. Ini menjadi satu tekanan yang sangat besar sekali ya. Nah, bukan hanya Nabi Elia itu dia lelah secara fisik, namun dia juga udah capek pikiran, secara emosional, dan banyak dia merasa merasa bersalah juga dengan apa yang dia sudah lakukan. Namun Tuhan itu menolong Nabi Elia sehingga dia mendapatkan satu istirahat daripada Tuhan. Nah, apa yang terjadi pada waktu dia merasakan ya barangkali satu keputusasaan, capek secara fisik, capek secara pikiran, emosionalnya, dia tidak stabil. Yang ada dia adalah mengeluh. Bahkan seperti tadi yang dijelaskan oleh panelis, Saudara Elvin, dia sudah mau pengen, udahlah Tuhan, ambillah nyawaku. Wah, ini sudah depresi sekali ya. Sudah depresi sekali. Dan Tuhan itu tahu. Dan Tuhan tahu. Apa yang dilakukan? Dia mengirimkan malaikat, dan malaikat ini membawa makanan maupun minuman untuk menyegarkan dia. Bahkan bukan hanya satu kali Pak Darwis. Itu ada berapa kali? 2 atau 3 kali ya. Diminta, Elia bangunlah, kamu makan dan minum. Artinya dia membutuhkan seorang yang yang bisa meneguhkan, memberikan satu semangat dorongan. Ini berlaku juga buat untuk kita. Pada waktu kita mengetahui sahabat kita, saudara-saudara kita sudah terlalu capek, mungkin beban satu penyakit yang derita, kemudian barangkali beban keluarga yang harus dia hadapi, banyak mereka yang membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat kita. Bukan hanya memberikan secara mungkin hanya sekedar doa, tapi membutuhkan bantuan secara materi ataupun ya tadi seperti malaikat ya, dia membawakan minuman, kemudian makanan, itu yang mereka sebenarnya butuhkan, bahwa mereka bisa melewati ini. Dan yang luar biasa adalah Tuhan tidak memberikan kesembuhan secara langsung kepada Nabi Elia ini dengan diberikan satu makanan minuman melalui malaikat yang sudah sediakan. Dia memiliki satu tugas tanggung jawab yang baru lagi. Dan berapa lama dia harus berlari? 40 hari 40 malam lamanya. Dia pergi ke Gunung Horeb dan bertemu dengan Tuhan Allah yang ada di sana. Kadang-kadang pada waktu kita lari ya, kita lari dari masalah, mungkin kita malah jauh daripada Tuhan. Tapi ini pelajaran yang luar biasa sekali. Nabi Elia, dia lari kepada Tuhan. Ingin bertemu dengan Tuhan yang ada di Gunung Horeb. Ini satu hal yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan satu tugas yang baru. Jadi pelajaran yang bisa kita lihat di sini, pada waktu kita depresi, kita diberikan support oleh mungkin keluarga kita, sahabat kita harus move on. Kita harus tinggalkan itu semuanya, lupakan itu semuanya. Move on. Dan Tuhan sudah memberikan satu tugas yang baru. Tugasnya itu dia mengangkat raja-raja, Raja Aram, Raja bangsa Israel, dan lain sebagainya ya. Ada tugas yang diberikan oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan menyembuhkan Nabi Elia ini secara perlahan-lahan, memberikan satu tugas yang baru, barulah dia memperoleh satu bebas untuk beristirahat. Upahnya luar biasa sekali ya, dia diangkat ke surga. Diangkat ke surga, disediakan satu kereta yang bernyala, kereta kuda yang bernyala-nyala, yang membawa Nabi Elia ke surga. Ini dia memperoleh satu kebebasan untuk beristirahat. Ini upah yang daripada Tuhan yang disediakan kepada Nabi Elia. Demikian Pak Dar. Ya, ini hanya pemikiran Pak. Apa yang kita buat ya agar kita tidak menyerah dalam kesulitan dan penderitaan kita. Kita jangan menyerah Pak. Apa ini yang kita buat Pak? Silakan Pak. Wow, kita tidak
Bagaimana supaya kita tidak menyerah ya, supaya kita tidak menyerah dalam kesulitan dan penderitaan. Kita lihat pengalaman Nabi Elia, begitu dia meskipun dia depresi, tapi dia tangguh ya, tabah dan tangguh, tough gitu ya, tabah tangguh. Yang ini barangkali menjadi inspirasi bagi kita dalam penderitaan yang dia dikejar-kejar, ingin dibunuh loh oleh Isabel ya, dia dikejar-kejar. Jiwanya terancam, dia tidak memiliki satu persediaan yang dia rasa ya dia tidak bisa bekerja dengan tenang ya, tidak memiliki satu persediaan. Hanya Tuhan sediakan semuanya itu melalui burung gagak di Sungai Kerit, bahkan dia ditolong oleh janda Sarfat. Ini Tuhan sediakan seperti tadi dijelaskan oleh saudara Andri Kaunang ya. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Ini yang terjadi kepada Nabi Elia. Bagaimana dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun dia harus mengalami tekanan yang sangat kuat, penderitaan yang kuat. Tapi kita lihat bahwa cara dan waktu Tuhan itu yang mesti yang kita kedepankan. Kita fokus kepada cara dan waktu Tuhan kepada kita. Kalau kita tahu bahwa waktu Tuhan itu tepat pada waktunya, dengan cara yang bagaimanapun, kita akan tetap bertahan dalam penderitaan. Meskipun apa yang kita alami masa pandemi ini, kita tidak tahu sampai kapan Tuhan. Barangkali giliran kita yang kena COVID. Meskipun kita sudah divaksin, barangkali mungkin kita kena dengan varian yang baru. Bukan Delta, mungkin bukan varian yang baru yang dari Peru, Lambda. Kita tidak tahu. Tapi di dalam masa penderitaan yang kita bisa lewati, bagaimana kita bisa tabah dan tangguh seperti Elia, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa pemirsa, kita akan akhiri diskusi kita ini. Kita akan beri kesempatan kepada Pak Elvin Tobing untuk memberikan kesimpulan maupun closing statement dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis. Jadi pelajaran kita pada minggu ini sungguh luar biasa, memberikan semangat kebangkitan bagi kita bahwa walaupun dunia ini ya kita di dalam dunia ini kita akan selalu berhadapan kepada resiko dari dosa, yaitu berbagai macam persoalan hidup yang membuat kita depresi, bahkan sakit fisik juga. Keadaan berubah-ubah ya, tidak pernah kita bisa duga. Tetapi kita punya Allah yang selalu sama, baik kemarin, hari ini maupun besok. Apapun keadaan kita, ketika kita memandang kepada Yesus, kita persembahkan doa, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Satu janji yang Tuhan yang menjadi pegangan bagi kita, bahwa Yesus tidak pernah terlalu sibuk untuk memikirkan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Mungkin kita ketika membutuhkan pertolongan dari sesama kita mungkin berpikir, aduh lihat waktu yang paling tepat, kapan dia nggak sibuk, kapan dia punya waktu yang pas. Tapi Yesus Allah kita, kapanpun kita mintain pertolongannya, tidak ada kata terlalu sibuk bagi Dia, bagi orang yang membutuhkan pertolongannya, asalkan kita datang kepada Dia. Yesus tahu bahwa kita membutuhkan istirahat, dan Dialah tempat istirahat kita. Dialah tempat kita menyandarkan persoalan-persoalan hidup kita. Kita bisa bebas ya untuk beristirahat ketika kita datang memandang kepada Dia. Sekali lagi, Yesus tidak pernah terlalu sibuk untuk semua persoalan hidup kita. Itulah yang menjadi pelajaran kita dalam satu minggu ini, Pak Darwis. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, Pak Adri. Luar biasa diskusi kita kali ini. Kepada pemirsa dimanapun saja berada yang memberikan komentar, luar biasa terima kasih. Kami selalu catat nama-namanya dan kami coba sampaikan terima kasih kami kepada semua pemirsa siapapun, dan kami berharap agar video ini, rekaman ini boleh dibagikan kepada siapa saja. Istimewa juga terima kasih Pak Simon Gumanti yang merekam, mengedit, dan juga memposting rekaman ini. Terima kasih Pak Simon. Dan sebelum kita tutup diskusi ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Adri Kaunang. Silakan Pak Adri.
Baiklah kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, perjalanan Elia adalah perjalanan dengan aturan yang Allah telah siapkan dan rencanakan. Kami percaya ya Tuhan, dalam kondisi apapun juga kami saat ini, termasuk para pemirsa yang sementara menyaksikan pelajaran yang luar biasa ini, menggambarkan bahwa kami punya Yesus, Sang Juru Selamat, yang selalu menuntun kita melalui kuasa Parakletos, melalui kuasa Roh Kudus, sehingga iman kami tertuju kepada janji dalam firman. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, para panelis dan pemirsa dan pendengar semuanya. Salam. Halo. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin.